Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devano Fajazal Andrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan, lalu komunikasi kewirausahaan, lalu proses dan tantangan kewirausahaan, lalu kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha, dan yang terakhir pengambilan resiko dan etika bisnis. Langsung saja ke yang pertama, konsep dasar kewirausahaan. Konsep ini merupakan fondasi utama dalam memahami kewirausahaan, yang didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi peluang pasar, mengambil risiko finansial dan personal, serta menciptakan nilai ekonomi melalui inovasi dan kreativitas. Karakteristik wirausaha meliputi visi yang jelas, ketahanan terhadap kegagalan, kemampuan mengambil keputusan cepat di bawah tekanan, orientasi pada peluang, dan kemauan untuk belajar terus-menerus. Pentingnya konsep ini terletak pada pembentukan pola pikir wirausaha yang mampu mengubah ide menjadi usaha nyata, termasuk memahami elemen seperti analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, pengembangan visi dan misi bisnis, serta strategi jangka pendek dan panjang untuk keberlanjutan usaha. Contohnya, seorang wirausaha harus mampu melihat kebutuhan pasar yang belum terpenuhi seperti tren makanan sehat dan merancang rencana bisnis yang realistis. Yang selanjutnya, komunikasi kewirausahaan. Komunikasi dalam konteks ini adalah keterampilan inti yang mencakup penyampaian ide bisnis secara efektif melalui berbagai saluran, seperti presentasi untuk investor, negosiasi dengan pemasok, atau promosi melalui media sosial. Ini melibatkan kemampuan mendengarkan umpan balik, menyesuaikan pesan sesuai audiens, misalnya seperti pelanggan atau bankir atau pelanggan yang lain, dan membangun hubungan jangka panjang melalui networking, seperti mengikuti acara bisnis atau kolaborasi dengan mitra. Yang selanjutnya adalah proses dan tantangan kewirausahaan. Proses kewirausahaan terdiri dari beberapa tahap terperinci. Yang pertama, ideasi, yaitu menemukan peluang bisnis melalui riset pasar atau observasi kebutuhan konsumen. Yang kedua, perencanaan yang meliputi penyusunan rencana bisnis dengan detail keuangan, target pasar, dan strategi pemasaran. Yang ketiga, pelaksanaan yang mencakup pengadaan modal, perekrutan tim, produksi, dan distribusi. Yang keempat, evaluasi, yaitu mengukur kinerja melalui metrik seperti pendapatan, kepuasan pelanggan, dan ROI, serta menyesuaikan strategi jika perlu. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan modal awal yang sering diatasi dengan pinjaman atau investor, persaingan ketat yang membutuhkan diferensiasi, perubahan regulasi seperti pajak atau izin usaha, dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli. Contoh tantangan adalah menghadapi krisis pasokan bahan baku akibat pandemi yang memerlukan diversifikasi. Yang selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi dalam wirausaha. Kreativitas adalah proses menghasilkan ide-ide orisinal melalui pemikiran out of the box, seperti menggabungkan konsep tradisional dengan teknologi modern. Misalnya, makanan tradisional dalam kemasan instan. Inovasi adalah mengimplementasi ide tersebut menjadi produk, layanan, atau proses yang memberikan nilai tambah, seperti pengembangan aplikasi e-commerce lokal atau metode produksi yang ramah lingkungan. Dalam wirausaha, jadi penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif, menarik pelanggan baru, dan beradaptasi dengan tren, seperti meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan pada tahun 2025. Contoh nyata adalah perusahaan seperti Tesla yang menginovasi mobil listrik, atau startup lokal yang menciptakan solusi pengiriman berbasis drone untuk daerah terpencil. Dan yang terakhir adalah pengambilan risiko dan etika bisnis. Pengambilan risiko melibatkan keputusan strategis seperti menginvestasikan seluruh tabungan ke usaha baru, memasuki pasar asing dengan persaingan tinggi, atau meluncurkan produk tanpa jaminan keberhasilan. Risiko ini harus diimbangi dengan analisis mendalam seperti studi kelayakan dan simulasi finansial, serta strategi mitigasi seperti asuransi bisnis,
Etika bisnis mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran dalam pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum lokal misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, tanggung jawab sosial seperti mengurangi emisi karbon, dan hubungan yang adil dengan karyawan melalui gaji yang layak dan lingkungan kerja yang sehat. Contoh pelanggaran etika adalah korupsi atau eksploitasi tenaga kerja yang dapat merusak reputasi dan menyebabkan sanksi hukum. Sementara praktik etis seperti transparansi dalam harga dapat membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.